Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fadli Zililkrom, MPD. Saya Elis Purotayun akan menunjukkan penggunaan media pembelajaran berupa pop-up book. Jadi di sini dalam pop-up book ini saya menggunakan kertas karton dan kertas HVS, juga ada penggaris, double tip, dan pensil. Cara penggunaan media pembelajaran ini, jadi di sini kita buka, ini ada kata pengantar. Setelah kata pengantar, ini ada berupa gambar keberagaman budaya. Setelah itu saya membuat tulisan, yaitu bertuliskan keberagaman budaya Indonesia. Selanjutnya yaitu pulau di Indonesia. Di sini terdapat gambar pulaunya. Di sini juga ada penjelasan tentang pulau. Dan sebelah sini ada Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. Selanjutnya, di slide selanjutnya yaitu keunikan kebiasaan budaya masyarakat Indonesia. Jadi saya menempelkan berupa gambar tradisi dan juga beserta penjelasannya. Dan di sini ada tradisi, misalnya tradisi Ngaben, tradisi Pasola, dan juga penjelasannya. Untuk selanjutnya yaitu di sini juga ada tradisi potong jari di Papua berupa dan juga penjelasannya. Dan di sebelah sini ada tradisi debus yang ada di daerah Banten berupa penjelasannya masing-masing. Setelah itu ada tradisi tabuik, yaitu di Sumatera Barat. Untuk slide selanjutnya yaitu di sini saya menempelkan berupa gambar pakaian adat, dan juga di sini ada penjelasan dari pakaian daerah di Indonesia. Ini dia saya menempelkan beberapa pakaian adat yang ada di seluruh Indonesia. Sekitar ada 34 provinsi pakaian adat di Indonesia. Dan untuk selanjutnya yaitu saya menempelkan gambar tarian daerah 34 provinsi dari bermacam-macam daerah. Untuk slide selanjutnya yaitu saya menempelkan pada gambar rumah adat. Ada beberapa rumah adat yang saya tempelkan pada media pembelajaran ini. Sekitar ada 38 rumah adat yang ada di seluruh Indonesia. Baiklah, ini untuk covernya. Covernya saya menggunakan HVS. Di sini bertuliskan pop-up book media pembelajaran IPAS kelas 4. Baiklah, itu tadi penggunaan atau cara saya untuk membuat media pembelajaran menggunakan pop-up book. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, bagaimana
wabarakatuh. Baiklah, Ibu sekarang mulai absen ya. Nopi Triandi, Farman, Anita, Zahra, Eva, Tiara, terus Rista, Adena, Jumita. Baiklah, ada yang tidak hadir? Ijan tidak hadir ya karena lagi sakit. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Karena tema kita pada hari ini yaitu tentang budaya Indonesia. Materi kita pada hari ini yaitu Indonesiaku Kaya Budaya ya. Sekarang kita sebelum menjelaskan tentang pelajaran pada hari ini, kita hendaknya membaca ini dulu, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya bareng ya. 1, 2, 3.
pembelajaran tentang keberagaman budaya ya. Di sini, nah kalian bisa lihat ya. Di sini itu keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia adalah variasi atau perbedaan dalam bentuk budaya yang ada di suatu wilayah atau masyarakat. Ya. Selanjutnya ini ada apa ini? Kepulauan Sunda Besar. Pulau ini merupakan pulau terluas ke-13 ya di dunia dan pulau terluas ke-5 di Indonesia. Selanjutnya kita buka lagi, di sini ada pulau yang kedua, Sulawesi. Pulau Sulawesi ya. Pulau Sulawesi ada di mana? Pulau Sulawesi ini terletak di sebelah timur Pulau Kalimantan.
dan di sebelah barat Pulau Sulawesi ya. Baiklah, untuk slide selanjutnya yaitu kita lihat. Coba ini apa bacanya? Keunikan kebiasaan budaya masyarakat di Indonesia ya, karena budaya di Indonesia itu sangat beragam, sangat unik sekali ya. Contohnya di sini ada tradisi negara di Bali ya, seperti tradisi ngaben ya. Tradisi ngaben ini sebuah upacara pemakaman ya, yang kalian bisa lihat gambarnya ini ya, sangat meriah sekali. Upacara ngaben ini upacara kematian yang melibatkan pembakaran jenazah dengan ritual khusus. Upacara ini merupakan ritual penting dalam agama Hindu di Bali. Jadi agama di Bali itu agamanya Hindu ya. Terus selanjutnya ada apa ini? Ada, lihat gambarnya yang kedua. Tradisi pasola. Tradisi pasola itu ada di Sumba ya. Kalian lihat ada orang yang sedang bertabur menaiki kuda. Tradisi pasola adalah sebuah permainan ketangkasan dan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Sumba Barat ya. Jadi permainan ini dilakukan oleh minimal 2 orang ya, dan orang tersebut itu menggunakan kuda. Jadi perangnya di atas kuda ya. Selanjutnya ada tradisi apa ini? Ada yang kalian lihat? Ya, ini ada fotonya kakek-kakek, tapi kalian lihat nggak jarinya? Lihat ya, jarinya itu kayak potong. Nah, itu tradisi potong jari di Papua. Jadi tradisi di Papua itu kalau misalkan keluarganya ada yang meninggal ya, dia jarinya itu potong sapu ya. Kalau misalkan ada yang meninggal gitu, kakeknya misalkan meninggal, jarinya dipotong sapu gitu ya. Kalau itu di tradisi Papua ya. Ya, jadi setiap ada yang meninggal di sana di Papua itu harus memotong jari seperti pada gambar ini. Lihat kakek-kakek itu sampai 1, 2, 3, 4 sampai 4 ya, 4 jari ya. Bisa dibilang garis nih kata ibu mah ya, tradisi tersebut lumayan ini. Terus yang selanjutnya ada tradisi debus. Tradisi debus itu di mana coba? Hah? Iya, cuma di daerah Banten. Di daerah kita kan sering mengadakan debus
tradisikan bumi leluhur. Jadi tradisi Toraja ini seperti mayatnya itu diawetkan, ya, tidak dikasih kain kafan, tidak seperti orang Islam kita, ya. Ada yang pemakamannya mayatnya itu ditaruhnya di gua, ya. Terus selanjutnya di sini ada tradisi tablik di Sumatera Barat. Tradisi tablik khususnya di Pariaman adalah ritual keagamaan yang memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad Hussein bin Ali, ya, pada tanggal 10 Muharram. Selanjutnya kita kembali ke ini. Nah, ini siapa yang tahu? Baju adat atau pakaian adat yang ada di Indonesia. Seperti kalian lihat pada gambar di depan, ya, di sini ada pakaian adat. Misalkan ini dari mana? Dari Riau. Ini pakaian adatnya seperti ini, ya. Ini namanya pakaian teluk belanga, ya. Ini ada dari Jambi, pakaian adat Melayu Jambi seperti ini. Dan ini ada dari Papua Barat, ya, pakaian seperti ini. Pakaian daerah di Indonesia juga dikenal sebagai pakaian adat atau busana tradisional, yaitu busana yang mencerminkan budaya atau identitas budaya di suatu daerah. Busana ini biasanya memiliki ciri khas yang unik, termasuk desain, warna, motif, dan aksesoris yang menggambarkan sejarah, tradisi, dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat, ya. Kayak misalkan kita nih di Jawa Barat itu kalau misalkan adat pernikahannya itu pakai apa? Ya, itu, ya, yang di sini pakai kebaya, ya. Baiklah, ini ada macam-macam pakaian adat, ya. Mulai dari Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Jakarta, Gorontalo, Sumatera Barat, dan masih banyak lagi, ya. Ada berapa? Ada yang tahu? Sekitar ada pakaian adat 34 provinsi, ya. Di sini banyak sekali keanekaragamannya pakaian adat yang berbeda-beda, ya, termasuk ciri khasnya sendiri, ya. Selanjutnya ada tarian daerah 34 provinsi. Ini ada tarian pakaian daerah. Sekarang ini ada tarian daerah. Coba kalian, ibu mau tanya, sebutkan tarian yang kalian tahu, tarian daerah. Tarian apa aja? Ya, Jaiko. Terus kalian harus tahu tarian-tarian tradisional yang ada di Indonesia. Suka ada pendidikan, ya. Nih, banyak sekali tarian-tarian yang ada di Indonesia. Ya, seperti pada gambar. Ya, tradisi itu pakaiannya, ya, yang tarian ini sangat bermacam-macam, ya, dan menggambarkan nuansa yang unik, ya, tariannya, ya. Sekarang ada ini apa? Rumah adat, ya, betul. Di sini ada macam-macam sekali, ya, macam-macam rumah adat yang banyak sekali, ya. Di sini ada Kalimantan.
Kalimantan. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya, sangat berbeda-beda sekali ya, sangat berbeda-beda sekali ya. Berarti itu menunjukkan Indonesia itu akan kaya budaya, dari budaya pakaian adatnya, rumah adatnya, tarian adatnya, dan kepulauannya. Di sini ada rumah adat yang berbeda-beda ya. Ini ada seperti rumah kalian ya. Tembok. Di sini tembok rumahnya. Ini misalnya contoh ya, ini mah ya contoh rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Mungkin ada saja yang rumahnya seperti ini ya, masih zaman dahulu. Kayak misalkan kita lihat ya, kalau di handphone, kalau di HP video itu kita sering lihat travelingnya ke rumah Papua, itu kan rumahnya kayak gini ya, pakai apa? Kayak jerami itu ya, pakai jerami. Terus di sini nih banyak sekali rumah-rumah adat ya. Nah, ini Papua nih yang sering kita lihat ya, rumahnya pakai jerami itu kayak bentuknya kayak jamur gitu ya. Nah, di sini juga ada Maluku, Baleo, Sulawesi Utara, dan Papua Selatan. Papua itu banyak sekali ininya ya. Ada Papua Barat, ada Papua Selatan ya. Baiklah, itu tadi Ibu sudah menjelaskan tentang keberagaman budaya Indonesia ya. Perlu kalian ketahui, kita itu sangat penting mengenal budaya Indonesia ya. Kita harus sebagai murid, sebagai siswa itu kita harus mencintai produk Indonesia. Walaupun ada dari negara asing yang masuk ke sini, tapi kita tetap memamerkan ciri khas kita ya, sebagai misalkan kita nih dari daerah Pandeglang ya,